Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan tentang informatika di masa sekarang dan masa depan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Maharani Puspalini Zureda dari kelas 12-6 nomor absen 16. Saya akan membahas materi tentang informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data menjadi informasi menggunakan sistem komputasi. Dalam bahasa Inggris disebut informatics, mencakup berbagai bidang seperti ilmu komputer, sistem informasi, teknik komputer, dan bioinformatika. Berlandaskan berpikir komputasional, yaitu cara berpikir logis dan sistematis untuk menganalisis serta menyelesaikan masalah, menggabungkan prinsip matematika, logika, dan rekayasa untuk membangun sistem komputer yang efisien. Mempelajari seperti yang pertama ada dasar komputasi, pemrograman, dan algoritma, dan yang kedua ada struktur data dan pengembangan perangkat lunak, dan yang terakhir ada pengembangan serta pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak. Perkenalkan, nama saya Fikran Hafiz dari kelas 12-6 absen 15. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi digital. Yang pertama adalah pengertian digital, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital, yang ketiga contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama adalah pengertian literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi, alat komunikasi, atau jaringan digital secara efektif, efisien, dan etis. Yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi literasi digital. Yang pertama adalah keterampilan fungsional, adalah kemampuan dasar dalam menggunakan berbagai alat dan perangkat digital secara baik. Yang kedua adalah komunikasi dan interaksi, kemampuan berdiskusi, bercakap-cakap, dan membangun ide bersama untuk mencapai pembangunan bersama. Yang ketiga adalah berpikir kritis, kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi digital secara objektif dan kritis. Yang ketiga adalah contoh kegiatan literasi digital. Yang pertama, menggunakan kelas virtual. Yang kedua, mencari informasi. Yang ketiga, membuat konten digital. Yang keempat, menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah mengamankan informasi pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabiq Arkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan kemajuan teknologi. Yang pertama ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 adalah perubahan besar pada proses produksi yang melakukan beberapa teknologi otomatisasi dan cyber dengan pilar utama yaitu kecerdasan buatan, Internet of Things, dan juga data besar alias Big Data. Kemudian yang kedua ada Internet of Things. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana benda-benda fisik di sekitar kita dapat terhubung ke jaringan internet. Objek pintar ini dapat mengumpulkan data, saling berkomunikasi, dan bekerja secara otomatis tanpa bantuan manusia. Beberapa contoh penggunaannya yaitu lampu atau AC yang bisa dinyalakan dan dimatikan lewat HP dari jarak jauh, jam tangan pintar yang dapat memantau detak jantung dan kesehatan tubuh, dan mobil pintar yang bisa mendeteksi kondisi jalan atau mesin secara otomatis. Yang ketiga ada Big Data. Big Data adalah kumpulan data berskala sangat besar dan kompleks yang tidak bisa diproses oleh sistem pengolahan data tradisional seperti Microsoft Excel atau database biasa. Karakteristik Big Data biasanya dikenal dengan istilah 5V: volume, velocity, variety, veracity, dan juga value. Yang keempat ada Artificial Intelligence atau yang biasa kita kenal sebagai AI. AI adalah kecerdasan buatan yang dapat membuat komputer atau mesin bisa berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti halnya manusia. Jika komputer biasa hanya dapat mengikuti perintah yang kaku dari pembuatnya, komputer yang dilengkapi AI bisa belajar sendiri dari data dan juga pengalaman. Dan yang terakhir ada Cloud Computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk memakai sumber daya komputer seperti penyimpanan data, server, dan aplikasi lewat internet tanpa harus memilikinya secara fisik.
Beberapa contoh layanan populer dari teknologi ini adalah Google Drive, Dropbox, dan Amazon Web Service.